Ingat, boleh nakal tapi jangan kelamaan, nanti keburu meninggal. Iya nggak sih? Asik. Iya kan? Memang masa-masanya tua banget. Iya, Silahkan bener. join aja gitu Silahkan kan. join Tapi aja. belum tentu lu diajak ngomong sama gua. Pasti. Oke, hai halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indra. Dan saya Yoga. Hari ini kita nggak berdua, tapi kita sekarang nggak sama narasumber ya. Iya. Tentunya semuanya pastinya penasaran siapakah dia. Stay tune terus di Join. Mari join. Oke, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan terima kasih banget nih buat semua dukungan kalian di video sebelumnya, sehingga podcast kita bisa berlanjut sampai episode sekarang ini ya, guys. Iya, betul. Basa-basi terus lu ah. Dan Harus lah. jadi pada langsung gue masuk aja deh ya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini di episode ini kita tidak berdua, tapi bukan narasumber sebagai bintang tamu. Dia adalah kru kita sendiri, harusnya berempat, tapi sayang yang satu nggak bisa datang. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Yang Ini masih penting- berempat kan? Oh iya ya, bukan dia maksudnya, bukan dia. Harusnya datangnya berdua orang, tapi nggak datang. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada perwakilan. Siapakah dia? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sapa. Inilah dia, Ikram. Indra. Halo, sehat Thank you, sehat. Gue nyangka Gua loh, masih di Join. sampai sejauh ini kita masih bisa. Lu berisik kenapa sih? Kita lagi syuting. Lagi ini Oh, ya, iya. lagi Sorry, rekaman ya, kita bentar lagi ya. rekaman. Lu bisa diem Coba nggak? boleh keluar dulu. Iya. Nggak apa-apa kok. Jangan nangis dong. Jangan tadi nangis. emang agak malas aja sih kesini. Emang udah ada firasat buruk. Gitu. Kita tuh baik, Ram. Kita tuh baik, men. Kita baik. Perkenalin lah, guys. Ini namanya Ikram. Dan perlu diketahui Ikram ini adalah kru Join. Sebenarnya ada satu lagi namanya Wahab, tapi sayang sekali dia nggak bisa datang. Ikram ini nanti akan mengisi di segmen sekarang dan segmen selanjutnya di episode 3 dan di episode sekarang dan episode selanjutnya ya. Nah, untuk saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng kru kita sendiri, dan dia kebetulan baru menyelesaikan sidang ya, dengan kemarin. lancar, tinggal menunggu wisuda ya. Sudah. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada pengangguran. Yeay, luar biasa. Welcome to. Susahnya hidup, mampus. Emang udah lulus kuliah itu enak? Iya. Gak seenak itu Siapa kali. bilang gak seenak Ya, itu? enak kan sih. kelar beres. Kelar nih, Iya, kelar. Tapi hidup lu kan masih lanjut masalahnya, bro. Iya, Hidup lu masih masih lanjut. Emang enak. Beban hidup lu nambah. Beban hidup lu nambah. Tahu nih dia orang tuh ya, harusnya kalau udah lulus cari pekerjaan. Iya, Dia malah dia malah. gabung sama Join. Ngapain? Join coba? ngapain coba? Tiap orang beda-beda. Kan jadi duit juga enggak masalahnya. Iya. Membahagiakan orang tua belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga. Di sini toksik. Di sini. Lu ngapain sih sebenarnya? Lu ngapain coba ke sini? Benar enggak, Dra? Iya, ngapain coba lu sini? Maksudnya Iya. ngapain lu gabung sini padahal Enggak terlalu ini ya, cuman ya nggak penting juga Nggak sih. penting juga Nggak sih. penting iseng, juga is- sih. iseng aja sih maksudnya ya. Serius lu iseng gabung kita? Gabut karena boleh. kaum rebahan itu perlu aktivitas. Oh, lu kaum rebahan juga. Iya. Rebahnya gimana? Rebahnya? Intinya kita nggak dianggap maksudnya gara-gara gabut datang sini. Kalau misalnya ada kerjaan nggak datang sini dia. Sebenarnya sih gitu. Tadinya nggak akan gua bahas malah, karena itu sakit hati banget sejujurnya. Itu sakit hati banget sejujurnya. Brengsek ya. Brengsek nih emang. Brengsek juga ya statementnya. Parah nih. Tapi oke lah. Benar-benar. Gue juga penasaran. Alasan lu apa sih, terlepas dari lu punya keinginan dan ada ajakan ya? Lu kenapa sih mau gabung Join sebagai kru kita di sini? Karena emang gua dari awal kayak lulus kuliah ini kayak pengen Bentar. Lulus kuliah? Emang yakin lu lulus? Lu kan udah ada. Ya kan nilai- harus sidang. Ya kan, Wisuda belum nilainya tentu ya. udah ada. Oh, nilainya udah ada. Dan Kan dia beli nilai gak? Jadi nilainya udah ada. Nggak Sidang boleh. belum. Oh iya, betul. Iya, luar biasa Kalau ya. gitu masuk luar biasa Luar ya. biasa ya. Emang. Beli nilai Gua berapa, datang Kram? kesini kena hujat ya. makanya lu tuh mikir dua kali kalau mau gabung. Lebih Iya. baik kerja, bener nggak? Iya, lebih baik kerja Malah padahal. milih nganggur gabung kita. Kalau Iya, gini aduh. ngapain? Hah? Kalau gini ngapain? Kalau gue sih udah kaya ya. Iya. Gue udah pengangguran kaya raya. Oh, Jadi Nah, masalahnya gitu. buat apa lagi? Gue hidup udah nikah juga gitu. Udah udah nikah. nikah. Dia kan yang gagal Lu nggak nikah usah. kan dia. Oh, sorry. Gak usah nyinggung gitu dong. Oke, lanjut. Kenapa ingin bergabung Join? Karena dari awal gue emang pengen berkarya dan gue waktu itu niat awalnya udah ada, cuman kayak segala sesuatunya
belum terencanakan aja gitu. Dan gua ngelihat kayak kalian gini join dan gua sedikit terinspirasi lah dari perkataan yang join itu. Gimana kalau kita kayak digabungin aja gitu. Gitu sih kalau simpelnya. Intinya kita menginspirasi gitu. Insyaallah. Lebay lu. Tapi amin aja. Tujuan kita kan itu kan. Iya, agar tujuan. kita bisa menginspirasi diri sendiri. Iya betul. Karena menginspirasi orang lain belum tentu bisa. Susah banget. Jadi memang punya keinginan udah lama gitu. Ya memang udah lama banget lah. Oh iya. Emang kenapa sih lu tanya-tanya gitu? Enggak, gue pengen tahu aja. Gak penting banget sih lu nanya-nanya. Sebenarnya Kalau sih orang mau join kita ya join aja. Iya Gak sih. usah ditanya-tanya kayak mau masuk kerja. Karena gitu. dari namanya juga join gitu kan. Iya kan. Silahkan bener. join aja gitu Silahkan kan. join Tapi aja. belum tentu lu diajak ngomong sama gua. Pasti. Oke, sekarang kita mau ngobrol santai apa nih? Lu kan Apa nih? baru join nih. Sebagai ospek pertama. Enggak gitulah. Gila lu. Enggak gitu. Enggak maksudnya, dong, enggak. Lu ada sebuah keresahan atau apalah, kita buka tema dulu sekarang, kita mau bahas Biar- apa? iya, Kira-kira biar enak mungkin lu ngobrolnya. punya keresahan. Kalau gua sih sehari-hari emang resah. Selalu resah ya. Terlihat sih memang. Terlihat sih dari Terlihat raut banyak wajah, ya. masalah. Banyak gitu, masalah kayaknya. Setiap orang punya masalah. Cuman kalau gua tadi kayak kepikiran aja waktu berangkat dari rumah, walaupun itu males sih sebenarnya. Brengsek nih emang. Lu yang ikhlas dong. Cuman gua bawa tema sedikit. Oh iya, oke. Yang penting ada temanya ya. Ya. Bawa rokok juga tadi lu minta gak? Oh iya. Join miskin nih. Gua kepikiran bahwa dari join ini buat segmen sekarang ya. Iya. Ada suatu tema namanya cikal bakal nakal. Asik. Apaan tuh? Cikal bakal nakal. Cikal bakal nakal ya. Jadi- Jadi kita bahas Tentang kenakalan berarti. tentang Ya. kenakalan ya. Bukan tentang cikal. Ya terserah lu lah. Kita bahas tentang Tentang cikal, bakalnya. terus kita bahas tentang bakal, Bakal. baru kita Nakal. Nah, betul. Betul. Itu lebih menarik sih Lebih kayaknya. menarik sih. Jadi cikal itu anaknya siapa tuh? Gak usah diperpanjang. Oke, menarik sih cikal bakal nakal. Cikal Ya. bakal. Nah, menurut kalian gimana tuh? Bentar, sebelum menurut kalian gue tanya dulu, emang lu nakal? Lu senakal itu maksudnya? Enggak. Kalau gua sering survei aja gitu. Maksudnya ngelihat Anaknya warga. calontong nih. Iya. Sering survei. Sering survei. Mentang-mentang udah skripsi banyak survei, banyak Surveinya, riset. dia bikin kuesioner. Tahu tuh. Kuesioner apaan sih? Ya kan penelitian. Hah? Penelitian. Oh, lu profesor ya? Enggak, bukan. Bukan. Emang Bukan, kalau kan? kalau yang penelitian harus profesor juga, enggak kan? Enggak juga Enggak sih. juga Enggak sih. sih. Gua yang bodoh. Lu yang bodoh. Gua yang bodoh. Gak apa-apa. Gua udahan. Gua aja. Udahan. Oke. Kira-kira Dra, kalau gue setuju sih ini menarik. Soalnya Cikal bakal kita nakal. cikal bakal nakal itu kayaknya masuk sih ke obrolan santai. Nah, menurut lu sendiri atau menurut lu Kram, kira-kira kan kalau berbicara cikal bakal ada asal usulnya dong. Yang mempengaruhi Cikal bakal kan asal usul ya. Iya betul. Nah, yang mempengaruhi asal usul yang mempengaruhi terhadap kenakalan itu biasanya dimulai dari mana sih? Akarnya deh kita kupas dulu gitu maksudnya. Akarnya? Ini nanya Biasanya siapa? nanya siapa? Siapa aja sih Siapa jawab aja. aja sih. Yang merasa pinter aja lah. Kita bodoh semua. telekonferensi aja ya. Kita buka. Yang mau jawab silakan Nggak hubungi gitu juga. 08. Enggak gitu juga. Kalian jawab lah, kalian jawab. Kalau menurut gue sih asal usul nakal itu biasanya sih dari masa remaja. Iya nggak sih? Setuju. Ya, masa remaja ya. Biasanya kalau udah masuk ke masa-masa dewasa, nakal itu jarang lah ya. Udah jarang orang yang masih mikir nakal. Biasanya asal usulnya sih remaja, masa remaja. Benar nggak? Betul. Masa transisi Iya, kali. ya masa transisi lah ya. Lu tahu nggak masa Trans TV. transisi? Bukan dong. Lu jadi ke Trans TV gitu. Gue belum jawab anjir. Oh iya belum. Iya, dia jawab dulu. Iya, dia jawab dulu. Kasih kesempatan kan tadi gue bilang Lagian join lu boleh join. diem terus lu. Enggak, maksudnya join boleh join, Join tapi boleh. enggak apa? Belum tentu gue ajak ngomong. Iya, makanya lu kedua Belum tentu gue ajak ngobrol. Tahu nih dia udah nganggur malah milih kesini lagi nih. Tahu kemikir apa? Aduh. Bukan jawab buruan. Ya bentar. Oh iya, sorry. Lagi mikir. Makanya jawab yang pertama. Biasanya jawaban yang pertama itu lebih gampang daripada jawaban yang kedua. Susah. Gitu. Iya betul. Kalau cikal bakalnya nakal itu biasanya
Kalau menurut gua ini mah. Iya, kata Indra kan tadi masa remaja dan gua setuju. Kalau menurut gua juga sama kayaknya. Ya lanjutin bro. Enggak. Jadi dari masa remaja cuman di bagian masalah pergaulan kalau menurut gua itu. Jadi banyak orang yang gampang tergauli. Maksud lu apaan? Gampang tergauli. Gampang tergauli gitu maksudnya. Kan anak-anak gaul biasanya mau juga digauli. Iya gitu. Iya sih. Iya kan? Harus mau digauli. Emang lu anak gaul, Dra? Ya gaul lah, gua udah berapa kali digauli. Oh shit, man. Jangan diikuti ya. Jangan dicontoh. Emang Jangan contoh. Nganggur tetap nganggur aja. Nganggur harus konsisten nganggur. Jangan nganggur itu susah loh. Nganggur itu susah loh. Nggak Kita cari semua hari orang- libur yang nganggur tuh susah. Enggak semua orang menginginkan nganggur. Iya. Duh, lo emang. Jawab. Kan udah tadi. Oh, udah. Digauli. Oh, digauli. Gampang orang yang digauli gitu. Berarti masa remaja yang gaul. Masa remaja yang muda. Kalau digabungin masa remaja yang gaul. Nah, benar-benar gitu ya. Sesederhana itu ternyata otak lu ya. Udah bisa dijalan. Iya kan? Aduh. Untung gua kuliah enggak di kampus lu ya. Tapi pengangguran juga San? Apa gimana? Oh enggak dong, enggak. Ngeremehin gitu. enggak lah. Ngeremehin ya. Ngeremehin. Iya. Ngeremehin. Gua sama Indra memang remeh, tapi gak bisa diremehin dong. Waduh, enak aja lu kayaknya. Gue memang remeh tapi gak bisa diremehin. Kita remeh yang masih bisa dimakan. Nah itu lah, lu tau gak remeh yang jatuh belum 5 menit dimakan. Nah itu kita. Nah itu kita. Gak bisa diremehkan. Tapi kita tuh bukan remeh yang gampang harus disapu gitu. Sebelum disapu kita udah dimakan duluan. Iya, ini kita ngomongin apaan? Oke gini, tadi masa remaja, terus Ikram ngejawabnya apa? Pergaulan. Jadi sebenarnya kalau menurut gua gini, itu yang cikal bakalnya itu ada di masa transisi. Masa transisi itu adalah masa peralihan mulai dari masa kanak-kanak terhadap masa dewasa yang banyak mempengaruhi. Mulai dari yang pertama ada fase ini namanya apa sih namanya? Fase biologis, masa-masa biologis. Nah, itu segala pembuatan ya kayak gitu ya. Bukan masa gitu pembuahan juga. ya. Oh iya, benar. Sense banget ya. Enggak, memang ada yang berbuah sebenarnya di masa-masa ini ada yang berbuah juga. Parah lah ya, Mah. Masa biologis. Kalau masa biologis adalah segala sesuatu bentuk yang berdampak terhadap perubahan fisik dari mulai tambah besarnya kita, tambah tingginya kita. Lu nggak usah senyum-senyum, biasa aja dong. Tambah besar apaan? Ya makanya yang masa-masa pembuahan itu loh, masa-masa pembuahan lah. Pokoknya segala sesuatu bentuk yang berdampak terhadap perubahan fisik. Nah itu artinya itu masa biologis. Ya. Terus yang kedua, kalau masa transisi itu isinya ada fase kognitif. Nah, kognitif. Nah, masa kognitif ini adalah masa-masa yang biasanya berdampak terhadap perubahan pola pikir, perubahan sudut pandang, mindset ya. Iya, mindset. Nah, biasanya di sini orang sudah memulai berani debat dengan sesama teman, beradu argumen, terus berargumen kepada orang tuanya sendiri. Sudah mulai ada pertikaian dengan orang tua. Iya, sudah mulai ada pertikaian. Nah, biasanya masa-masa kognitif ini. Nah, terlebih lagi ada lagi masa-masa namanya fase sosial. Nah, fase sosial sih sebenarnya kalau menurut gua ya, pengalaman gua, si kognitif dengan sosial ini bersamaan, tapi dampaknya memang beda. Kalau yang kognitif ke perubahan pola pikir dan sudut pandang, nah kalau yang sosial lebih ke emosional kita. Kita menjadi orang yang pendiam, penyabar, pemarah, pelit, terus apa lagi ya, dengki, pokoknya gitulah. Nah itu masuknya ke fase-fase sosial. Nah kalau disandingkan dengan tema cikal bakal nakal, menurut kalian fase mana yang paling mempengaruhi sih? Fase kognitif lah. Kognitif lah. Kenapa lu yang nganggur ya Budit? Kenapa lu dari tadi lu? Kenapa? Bobo itu Lucu gua serius, dia nganggur malah ngikut kita coba. Kan aduh. Kita memang menginspirasi orang-orang yang kuliah agar nganggur. Iya, betul sekali itu. Sesat-sesatlah bodo amat, yang penting kita berkarya ya. Ya, yang penting berkarya, pengangguran berkarya. Atau gini deh, Ik, menurut lu sebelum ke ini ya, fase-fase yang paling asik menurut lu dulu ya. Karena biasanya orang nggak sadar kalau kita itu nakal, kita sadarnya kalau kita itu keren, gaul, funky gitu kan. Benar gak sih, Dra? Waktu kita zaman-zaman muda, kita juga sebenarnya masih muda sih. Funky apa? Lu gak ngalamin kan? ya udah berarti ini saatnya nih lu jawab fase mana yang menurut lu paling keren lah. Kalau menurut gua sih lebih ke yang pertama itu dari masalah sosial tadi, yang lebih ke emosional.
Oh, emosionalnya terpengaruhi gitu ya. Terpengaruhi gitu. Jadi di situ kan timbul rasa apa sih? Penyabar dan pemarah yang kayak gitulah sifat-sifatnya kalau pada keluar, dan dari situ juga menjadi sebuah cikal bakal juga sih kalau menurut gua. Jadi dari masa-masa fase sosial itu ya? Iya, dari masa-masa fase sosial. Kalau lu, Dra? Kalau gua sih lebih ke kognitif. Masa-masa asik tuh di kognitif. Contohnya gimana? Lu perubahan pola pikir kan ya? Iya. Di masa-masa perubahan pola pikir. Soalnya gini, ketika kita merubah pola pikir, mulai merubah pola pikir, kadang-kadang kita sadar masa-masa lalu tuh, kok gua dulu gini sih, kok gua dulu gitu sih, gimana sih? Nah di situ masa-masa dimana menurut gua menemukan jati diri gua sendiri gitu. Pada saat itu. Iya, masa-masa kognitif. Nah di situ sih masa-masa asik, soalnya masa-masa sebelum gua jadi dewasa, gua dewasa belum sih. Kalau dibanding dulu mungkin dulu ya. Dulu kan kadang-kadang gua kok lucu aja dengan sifat-sifat gua yang dulu. Masih kayak lah gimana lah gitu kan. Kalau ingat-ingat kan lucu aja gitu. Ya, makanya masa-masa paling asik itu adalah ketika perubahan di fase kognitif, ketika gua masih dengan pola pikir gua yang kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Iya, betul, sih lebih tapi kalau mikir kayak gitu kenapa suka dibilang kayak lucu aja gitu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Enggak, maksudnya lucu tuh ketika kita udah melalui fase itu. Iya. Melalui fase. Tapi kenapa? Ya maksudnya tanggapannya kenapa kalau? Oh iya, benar. Kenapa kok sampai terkesan lucu buat lu gitu, Dra? Mungkin gitu. Ya soalnya kan lu pernah ngerasain gak sih mindset ketika lu masih remaja kayak gimana? Iya, banget sih. Kayak lu tadi bilang kan, kita nakal, tapi kita nggak ngerasa nakal. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu yang membuat lucu. Itu membuat lucu gitu kan? Bener. Lucu banget gitu. Waktu dulu ngapain sih gua kayak gitu, padahal itu tuh kan salah. Kalau udah dewasa kan lebih kayak ngoreksi diri lagi. Lebih ngoreksi. Lebih ke malu sih sebenarnya, cuman dengan kata yang lebih halus lucu. Nah, gitu. Ya kan? Biar tidak mempermalukan diri sendiri. Gitu. Karena kita punya kemaluan. Oh iya, sorry. Semua orang. Iya, memang iya kan? Iya. Kau masih kan kemaluan, bro. Mama lu lihat gak? Halo Mam. Halo Dad. Soan Dad. Enggak, maksudnya dari temen gua. My son. Dari temen gua ada namanya Daddy gitu. Gini, menarik sih ya. Lu ngejawabnya dari fase sosial, lu ngejawabnya dari fase kognitif. Lu menjawabnya dari fase dua-duanya dong. Fase yang pertama tuh, biologis. Oh enggak dong. Padahal yang paling enak biologis loh. Gua tidak berani mengkoreksi itu karena itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, paling enak itu fase biologis ketika lu dibuat. Kan gua enggak ngerasain, bro. Gua enggak ngerasain. Dangkal banget otak gua belum nikah. Sensor edit ya, aduh gue sakit hati nih bawa nikah terus. Kalau gue gini sih yang menariknya, gue ngambilnya dari dua fase kognitif sama sosial. Maruk anjing. Karena gue punya pengalaman sendiri, terserah gue dong. Ya kan pilihan itu harus satu, jangan. Lu tau nggak, karena kalau dia nanya, kalau misalnya mempertanyakan, dia mau jawab sendiri nih ya, dia mempertanyakan ke orang dulu, biar dia lebih bagus jawabannya. Iya, emang kayak gitu. Dia orangnya kayak egois. Enggak gitu. Ya udah, ntar gue di tengah deh, gue yang ditanya. Lu coba nanya, jawab dulu sendiri, baru kita yang jawab. Yang gak lucu dong. Itu baru gak lucu. Kayaknya dia belum melewati fase kognitif ini deh. Kan mikirnya masih dari fase menuju kedewasaan. Masih alay gue. Terserah lu ya, terserah lu. Alay dewasa. Ada nggak sih alay dewasa? Udah lah, nggak sama. Udah itu kita bahas. Udah jawaban lu kita bahas. Alay dewasa. Iya, gue ngomong dulu ini. Gue ngomong dulu ini brengsek lu. Kalau gue gini, gue dari dua fase kognitif sama sosial, karena sepengalaman gue itu bersamaan tapi dampaknya memang beda. Contohnya dia, gue adalah salah satu waktu zaman sekolah, gue adalah satu siswa yang ingin duduk di belakang, tidak ingin duduk di depan, dan gue adalah satu siswa yang tidak mementingkan nilai dan nilai. Gue hanya mementingkan bagaimana caranya gue bisa eksis di sekolah dengan teman-teman gue sendiri. Contohnya gini prakteknya, ketika kita lagi dalam jam belajar mengajar, gue tuh suka duduk paling depan dan gue suka duduk paling belakang sambil bercanda dengan teman kita. Kalian ngalamin gak hal itu? Dan gue yakin kalau ditanya, bukan berarti gue berani sumpah demi ini ya, kalau ada guru-guru yang menonton, kita tuh sebagai siswa tidak menganggap itu suatu kenakalan loh. Kita bukan berarti ingin membangkang guru dengan cara bercanda, duduk di belakang dan bercanda dengan teman-teman. Yang kita inginkan adalah kita hanya ingin belajar sambil main, kan sebenarnya itu aja. Justru gue respect terhadap guru yang
yang apa namanya yang ngasih pelajaran, yang ngasih penjelasan, karena itu apa namanya memang jarang sekali kita dapatkan di luar sekolah kan. Nah yang kedua, kita juga tidak ingin ketinggalan momen kebersamaan kita dengan teman-teman di kelas. Hanya itu aja sih sebenarnya. Nah itu terjadi karena dua fase tadi. Kita punya sudut pandang yang kita tahu kita menghargai guru, kita tahu harus dapat ilmu dari guru, dan kita juga tahu kita nggak bisa lepas dari teman gitu. Karena kita, apalagi kalau kita udah punya teman orang terdekat, sahabat, apalagi teman-teman yang suka kita bully itu. Lu korban bully gak dulu? Nah misalnya tuh kayak gitu. Kalau gua suka ngebully ya. Oh asik. Kita ngebully. Yang megang sekolah kayaknya lo yang megang sekolah. Nah jadi megang sekolah. Dipegang doang, Dra. Dipegang doang. Mungkin dia gitu. Grepe enggak sih? Iya ke situ lagi. Sensor lu parah. Ini yang mesum siapa aja? Iya sebenarnya. Kan tahu ya. Yang mesum tuh sebenarnya di video pertama ya ada. Iya, bener gitu. Nah, jadi gitu sih fase-fase persamaan lu ngalamin itu kan. Sekarang gua tanya, apakah Ikram waktu mengalami fase itu Ikram menganggap itu suatu kenakalan atau ingin memegang guru? Kalau dari Jawabannya iya dan tidak. Enggak sih. Lu? Gua sih lebih ngerasa pangki. Oh iya. Iya pangki ke diri sendiri sama teman. Tidak ada maksud nakal sama guru kan. Sama guru, nah sebenarnya itu. Sebenarnya kan lebih ke ego diri, bukan ego diri sendiri, lebih ke keasikan diri sendiri kan. Bukan berarti kita nggak ngehargain guru. Wah, gua nggak suka sama guru, gua mau duduk di belakang. Enggak. Kita hanya ada di masa transisi itu aja. Hanya ada di masa transisi kognitif sama si sosial tadi. Tapi nggak semua orang kayak gitu kan, nggak? Betul, nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang. Mau dibahas gak itu kenapa? Bahas lah. Bahas lah. Contohnya nih orang-orang biar yang nggak salah paham. Oh iya, biar nggak salah paham juga. Jadi menurut Ikram nih ya, Ikram pasti punya teman siswa, punya teman juga yang mementingkan dirinya sendiri. Misal gini, ketika ngasih tugas, bagi gua pribadi waktu masih zaman siswa, bagi gua kan tidak mementingkan nilai dan ranking. Gua ketika ngasih tugas ada yang nyontek, gua sih biasa aja. Karena gua tidak juga nyontek. Karena gua nyontek juga sebenarnya. dan apa namanya? Karena dan kalaupun gua berpikir sendiri juga gua nggak ngerasa dirugikan ketika ada orang yang mencontek jawaban kita sendiri. Tapi ada juga orang yang entah itu dia dapat ngapal atau dia juga dapat nyontek sendiri sebenarnya tanpa diketahui, tapi dia tidak ingin membagikan jawabannya kepada orang lain dan selalu ingin duduk di depan. Nah, menurut teman-teman di sini nih, menurut kita semua, apakah itu tidak melewati masa transisi atau melewati tapi ada tanggapan lain per opini masing-masing? Bang Indra. Kelamaan kalau kamera gimana? Lama banget. Pertanyaan lu gimana sih maksudnya? Yang simple lah. Yang simple lah. Lu jangan egois gitu loh. Pertanyaan lu ngerti sendiri. Kenapa ada orang brengsek gua ya jadi dipojokin brengsek. Kenapa ada orang? Lu ngerti gak kan pertanyaan dia terlalu berbelit-belit gitu emang. To the point lah, to the point, to the in. Karena gua enggak punya poinnya sebenarnya. Gua punya poinnya, gua ngasal itu. Gua ngasal aja. Gini, maksudnya gimana sih gak? Ketika ada orang yang seperti itu, dia melewati transisi apa tidak gitu. Iya, iya gitu. Itu sih lebih ke ego aja sih gue bilang. Nggak ego juga ya. Dia kan ada orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang santai, ada orang yang punya punya ideologi yang istilahnya gue udah capek-capek prinsip sendiri bukan ideologi ya. Gue punya prinsip sendiri. Gue udah capek-capek ngapalin, lu yang nggak ngapalin gue tinggal kasih, lu lulus gitu. Iya, ada orang yang nggak mau kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sih dua-duanya nggak salah. Dua-duanya nggak salah. Dua-duanya nggak ada yang salah. Karena prinsip pribadi lu bener kalau ketika orang ketika lu ngapalin udah berusaha sendiri, terus orang lain yang memetik hasil kan nggak enak juga sebenarnya mungkin. Dan kalau ada orang yang santai aja lah, gua bagi-bagi aja biar kita lulus bareng, kita nilai bagus bareng sama semua, itu juga bagus sebenarnya, nggak ada yang salah. Nah makanya gua nggak ngerti tuh poin lu kemana gitu di situ tuh. Kan tadi gue udah bilang memang tidak ada poinnya sebenarnya. Gue hanya ingin tanggapan aja karena ini podcast. Tapi kalau menurut gue orang yang kayak selalu berbagi gitu, terus yang suka ngasih contekan, itu karena emang kalau menurut gue sih lebih ke terbiasa dari awalnya gitu. Karena kan kita dari dulu juga sering main dan Iya, fase sosialnya ya. Fase sosialnya, maksudnya sama teman-teman gitu kan, kayak ya barbar bareng lah kalau bahasa nakalnya dulu mah. Nah, jadi orang yang kayak gitu tuh emang sudah terbiasa biasanya. Jadi gimana tuh, Kak? Iya, jadi sebenarnya tidak ada yang harus dipermasalahkan. Iya, betul. Karena tidak ada yang salah juga. Yang menjadi masalah adalah ketika
ada orang yang di masa transisi kognitif dan sosialnya lebih mementingkan ego karena ya lebih mementingkan ego terlepas dari apapun yang mempengaruhinya, tapi ego itu kuat sehingga wah dia brengsek nih, wah dia bukan teman yang baik nih, wah dia emang tolol, kan sebenarnya nggak harus gitu juga karena semua punya masa transisinya masing-masing. Betul. Dan gue yakin itu. Nah begitupun dengan tema kita sekarang cikal bakal nakal juga gua berani bilang bahwa ini adalah fase di mana masa transisi ini terjadi. Dan gue yakin ketika berbalik ke pengalaman hal itu, memang kita tidak bermaksud untuk nakal loh, serius. Kalian berdua juga sepakat kan? Iya. Kita hanya merasa itu keren, itu asik, itu apa ya, itu seru gitu loh. Nah makanya ketika si masa dewasa datang, kita berpikir itu terkesan itu lucu, karena kita tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan ya. Nah gitu, itu sih bukan sebenarnya karena kita ingin masuk neraka. Iya gitu. berarti masa kognitif ini tuh jadi keluarnya muncul di saat di fase kedewasaan itu ya? Enggak, di masa transisi ini. Jadi selingkup transisi ini, kognitif itu melingkupi dari mulai transisi dari kita mulai remaja sampai dewasa kan gitu. Iya gitu. Bisa, ya. Mending kita bahas soal itunya loh, Gak? Alay. Bukan alay, maksudnya luang lingkupnya dari mulai kita remaja kan ke dewasa. Banyak yang bilang biasanya dari mulai remaja untuk menuju ke fase dewasa itu harus melewati fase alay dulu kan ya. Orang banyak yang bilang kayak gitu. Lu setuju nggak sih setiap orang yang remaja untuk masuk ke fase dewasa itu harus melewati fase alay dulu? Lu setuju apa enggak? Kayaknya kita harus ngerti alaynya dulu deh. Alay itu alay apa? Dewasa itu apa? Remaja itu apa? Wih, pengangguran mulai berpikir. Pengangguran mulai berpikir. Dari tadi dong lu. Ya, Gua capek lo sama Indra. Terus-terusan aja ngembangin. Lu mikir dong dari tadi. Kadang juga dapat mikir. Oh iya, bagus. Apa gimana tadi? Sih? Jadi katanya saking gak mikirnya gua gak tahu aja. Jadi harus tahu dulu alay itu apa. Iya gitu. Sebelum kita kayak menanggapi sesuatu hal itu. Baru enak di ininya ya. Ya, gitu. Jadi kalau setahu gue sih alay itu kan pertama kali sih waktu zamanan Kaskus sih. Kalau gue sendiri sih pertama kali tahu istilah alay itu zaman SMA tuh ya. Zamanan masih pada pakai Kaskus. Di situ ada deskripsi alay. Biasa orang bikin lu baca di situ. Bikin thread di forumnya tentang alay. Lebih ke orang-orang yang apa ya? Kalau bahasa Sunda mah mamantes maneh. Bergaya tapi nggak sesuai dengan karakternya, bukan karakternya, dengan dirinya nggak pantas sebenarnya, tapi dia bergaya seperti itu. Terus sama orang-orang yang so asik, padahal nggak pantas buat dirinya sendiri gitu. Alay sih lebih ke situ waktu zaman dulu, mungkin lebih ke perkembangan zaman, ke perkembangan waktu ya. Saya berkembangnya waktu, definisi berbeda lagi mungkin sampai sekarang kan. Kadang-kadang ada orang sekarang jelek dikit dibilang alay, apa dikit dibilang alay. Jadi arti alay sih sekarang luas banget sekarang. Arti alay luas banget. Enggak dari trade Kaskus zaman dulu itu gitu. Kalau zaman dulu itu lebih ke gaya orang gitu. Lu maklumin ya, dia memang masa-masanya tua banget. Makanya gitu. Dia membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita masih muda. Gua belum nikah. Nah, gua berani sekarang baru gua belum nikah, masih muda dong. Lu baru lulus, baru nikah. Iya kan? Ada jejak tua loh. Hah? Perjaka tua, lu tahu nggak perjaka tua? Amit jangan gitu dong. Gue bentar lagi juga nikah, amin ya. Yang nonton amin dong. Siapa calonnya udah ada? Kok jadi ke situ? Kemarin lu curhat ke gue. Kok jadi ke situ? Namanya gue lupa lu. Udah, lu jangan gitu dong. Lanjut. Alay. Menurut lu apa, Kram? Alay itu apa? Oh kan dia yang nanya ya tadi. Ya tapi nggak apa-apa dia jawab. Jangan kayak dia nunggu orang jawab baru dia jawab. Gue nggak jawab aja diri. Gue nggak gitu. Jadi bukan diskusi itu ya. Dia egois. Gue nggak gitu. Masa transisinya belum kelar gitu. Di brengsek lah. Gak gitu. Lu masih dialay gitu. Jawab. Oh iya. Kalau alay itu lebih ke eksistensi sih kalau menurut gua. Dan sekarang kan emang benar ya, jadi banyak arti alay itu. Jadi orang kadang dari segi fashion kalau yang gak sesuai dengan orang-orang sekitar disebut alay. Terus orang yang apa ya, bikin suatu hal yang tidak disukai orang itu juga bisa alay lagi kan. Gitu. Jadi alay itu emang jadi apa ya, sudah jadi arti banyak lah gitu. Makanya kalau menurut gua sih kalau mau ke fase kedewasaan, alay itu pasti terjadi gitu. Intinya alay itu jadi definisi negatif sekarang enggak? Ya. Mendefinisikan sesuatu yang negatif sekarang. Biasanya alay itu untuk
kelakuan anak muda ya. Ya, biasanya gitu. Tapi gini tahu, apapun definisi tentang alay dengan berjalannya waktu maupun dari kaktus. Apaan sih? Dia umuran berapa sih? Kaktus. Enggak tahu kaktus. Enggak, gue tuh pengen terlihat muda aja jadi ketahu gitu, Mas. Ya kan gue juga tahu yang muda. Ya dia muda tahu. Lu main kurang jauh berarti. Gua main kurang jauh ya. Kurang jauh. Padahal tadi gue mau ngejokes anjing. Gue mau ngejokes lu, aduh parah. Oke gini ya. Tapi menurut gue pribadi, apapun definisi alay kalau disederhanakan poinnya dapat tahu. Alay itu menurut gue segala sesuatu yang berlebihan. Dari dulu misal nih kata Indra tadi, kalau dulu yang di zaman dia itu arti alay, sebenarnya di zaman gue juga sih. Arti alay itu segala sesuatu yang yang tidak baik tapi menurut dia baik, yang tidak harus tapi menurut dia harus, yang tidak cocok menurut dia cocok lah, kayak gitu. Terus Ikram tadi bilang setuju juga dengan Indra. Terus definisi awalnya mencari eksistensi diri. Jadi semuanya dalam rangka ditujukan untuk mencari yang ada dalam dirinya gitu ya. Tapi kalau disederhanakan, kalian sepakat gak? Alay itu adalah segala sesuatu yang berlebihan atau overacting lah gitu. Misal nih, yang tadi juga poin Indra, yang gue ngelihat poinnya, berarti berlebihan. Terus dari Ikram juga berlebihan. Nah ditambah lagi, kalau teman-teman tahu tuh dari masa-masa tulisan yang di atas gabung sama angka, ya seharusnya kan huruf doang tuh. Ini malah kan masa-masa alay mulai itu gara-gara itu. Nah iya kan kayak gitu dari kan. segala hal gitu. Ya berarti dari biasanya alay itu segala sesuatu yang dilebih-lebihkan, itu alay. Makanya tidak heran ketika alay menjadi kata-kata yang ringan, gampang dilontarkan, karena segala sesuatu yang bagi dia salah udah pasti berlebihan kan biasanya gitu. Nah itu alay. Terus kalau dewasa apa? Kan katanya pasti setelah alay. Ini gara-gara ini kan katanya harus tahu dulu alay sama dewasanya. Kalau dewasa itu apa dewasa? Dewasa sih menurut gua satu katanya bijak sih, lebih bijak aja dalam memutuskan sesuatu. Ya itu mungkin dari gaya dia sendiri, dari sifat dia sendiri, dari menanggapi hal-hal yang terjadi di lingkungan. Iya betul. Ya kan? Semuanya diperhitungkan. Semua diperhitungkan. Itu bijak. Bijak. Kalau biasanya orang bijak itu dewasa. Benar-benar. Ya, kalau kan? menurut Ikram? Kalau menurut gue sih yang udah melewati transisi tadi yang udah dijelasin. Dewasa ketika itu, orang yang sudah melalui masa transisi biologis terus dan kognitif dan sosial biasanya orang dewasa. Iya benar-benar. Kalau jadi intinya berarti kalau mengambil dari jawaban Ikram sama Indra, berarti dewasa itu adalah segala sesuatu yang sesuai. Benar gak sih? Yang sesuai. Segala sesuatunya diperhitungkan dan sudah melalui masa-masa transisi ini. Nah, jadi ketika ada di kehidupan di lain hari nanti, dia bisa menyesuaikan segala sesuatunya, egonya, terus pola pikirnya, sudut pandangnya kayak gitu. Kebalikan dari alay berarti. Kebalikannya dari alay ya. Kebalikannya dari alay. Terus tadi pertanyaannya apa? Sekarang udah tahu nih, dewasa sesuai, alay itu adalah segala sesuatu yang berlebihan. Terus pertanyaannya tadi, apakah ada apakah fase remaja itu memang harus melewati fase alay itu dulu untuk bisa kita menjadikan kita jadi dewasa? Menurut lu gimana? Karena banyak loh orang yang bilang fase manusia itu dari remaja alay dewasa gitu kalau kan? Sekarang ya. Kalau sekarang kan. Lu gimana, Ik? Ya kalau menurut gua pasti melewati dulu lah menurut gua sih. Udah melewati. Ya gitu. Sesederhana itu. Kan kalau remaja itu pasti alay dulu dia kan, mau gimana pun, karena sifat berlebihan itu emang kayak udah manusiawi aja gitu. Menurut gua kayak gitu sih. Menurut lu gak? Kalau menurut gua ada yang melalui fase alay, ada yang enggak. Ada yang enggak? Ada yang enggak. Yang enggak tuh kayak gimana? Karena serius gue punya temen yang ingat kan alay segala sesuatu yang berlebihan. Gue punya temen yang yang apa sih namanya? Yang tindak tanduk hidup dalam kesehariannya itu nggak berlebihan menurut gue gitu. Justru dia beda aja. Berarti dia udah dewasa dari dulu dong? Dari balita. Dari balita gitu. Enggak juga. Atau masa remajanya dia udah dewasa gitu? Dewasa terlebih dahulu gitu loh pola pikirnya. Oh iya. Prematur ya? Bisa dibilang gitu loh. Mungkin dewasa gitu loh. Prematur ya? Nah menurut gue sih ada yang melewati, ada yang enggak gitu. Terus menurut lo kayak gitu? Kalau gue sih lebih setuju sama Ikram. Selalu ada masa fase
alay dulu. Karena gini gak, ketika seorang remaja gitu ya, kita memasuki fase remaja, dari anak-anak ke remaja. Di fase remaja ini kita bakal nyari jati diri kan? Iya, betul kan. Nah, dalam pencarian jati diri ini biasanya itu nggak langsung dapet. Pasti coba-coba ini dulu. Nah, makanya dari itu remaja biasanya nakal. Iya. Kognitif memang masa percobaan kan? Bercoba. Iya. Nakal karena mereka nyoba-nyoba dulu, pengen nyoba ini. Nah, dari sekian banyak mencoba-coba itu, biasanya di situ timbullah perilaku yang menyimpang. Oh. Iya nggak? Iya, menyimpang. Karena banyak mencoba. Terus kalau misalnya lu tadi bilang ada teman gua dari dulu ya dia biasa lempeng aja hidupnya gitu ya, sampai gitu. Kalau menurut gua sih dia melewati fase itu, tapi bukan fase alay. Maksudnya alaynya berbeda. Ya tadi kan definisinya luas sekarang. Alaynya tuh beda. Dia mungkin lempeng-lempeng aja hidupnya, cuman pasti dia mengalami fase-fase dia mencari jati diri, tapi dia tidak mengeksistensikan dirinya ke orang. Iya, gua ngerti. Itu artinya bahwa segala sesuatu yang dinamakan dewasa itu semua orang pasti punya, baik itu melalui fase alay dulu maupun tidak. Iya. Karena si dewasa itu sendiri bisa terjadi kepada diri kita itu hanya pada satu sisi jika kita sendiri, gitu mungkin ya. Nah, lain halnya ketika kita sudah bersosial, kita sudah punya teman, kita berkumpul, kita punya teman dekat. Nah, baru si dewasa itu bisa saling melengkapi. Karena ketika orang yang masuk fase alay, dewasanya pasti beda kan. Dewasanya pasti terhadap perilaku A, yang tidak melalui fase alay dewasanya terhadap perilaku B. Berarti itu berarti ini jawaban dari Allah suka terhadap orang-orang yang suka berjamaah. Itu artinya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial itu jawabannya agar kita bisa menjadi sosok dewasa yang sempurna. Karena jika kita sendiri, kita akan dewasa versi kita sendiri karena hanya satu sisi. Oke, benar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa. Percaya nggak? Kita kan ini tanpa skrip ya. Kita belum kepikiran jawabannya ke situ. Tapi kita bisa. Sombong amat. Sombong amat. Enggak, gua tuh orang lain, apaan sih receh banget jawabannya. Pasti gitu sih sebenarnya. Perasaan gue juga tahu loh jawabannya kayak gitu. Taunya barusan lagi. Taunya barusan. Oke. Benar-benar kita sangat bersyukur ya. Jadi walaupun obrolan kita santai, tapi kita tetap mendapatkan pelajaran lah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi. Oh, gue juga mau nambahin nih yang tadi lupa sebenarnya. Gue tuh gabung ke sini juga dengan alasan tertentu, ada yang lebih pentingnya. Apaan tuh? Karena gak mau alay. Enggak, bukan. Karena mau minta rokok. Enggak, karena gue itu ngelihat video pertama juga sih. Jadi kan di situ ada kalimat bernutrisi tuh. Oh, dia ngepoin. Ya tapi muka lu kok bangga banget. Enggak, bentar. Dia tahu loh. Dia kru kita ini tahu kalimat nutrisi. Lu sebagai yang bicaranya, lu tahu nggak? Hafal gak lu? Gue hafal dong. Coba. Bentar gue buka YouTube. Itu gak hafal namanya. Tapi oke, thank you banget. Lanjut, ada yang mau coba lagi? Ya pokoknya dari situ tuh kayak menginspirasi banget lah. Terus dari video pertama gak banyak orang yang tahu, karena kan emang kalimat bernutrisinya tuh disimpannya di belakang banget ya, kan? di akhir. Kayak gitu sih. Biar surprise kan, biasa. Ya tapi kan nggak banyak juga yang nonton kita sampai akhir kan. Nah, itu masalahnya. Dan yang kedua, ada juga yang tidak menonton sama sekali masalahnya. Cuman di play doang. Nah, cuma di play doang, udah keluar lagi. Oh, gitu doang loh. Ini penonton untuk kaum rebahan. Kaum rebahan. Benar. Jadi sekarang kita dapat nih ya bahwa cikal bakal nakal itu biasanya orang-orang kan tidak secara dengan sengaja berprinsip mereka ingin nakal. Justru hanya terjadi masa transisi gitu ya. Tapi kalau boleh keluar sedikit nih ya, biar penonton dan pendengar kita juga tahu nih. Kan lu ngisi episode sekarang dan episode selanjutnya nanti. Itu rencananya gimana sih episode selanjutnya? Kasih ini deh, apa sih highlight? Trailer. Review atau apalah itu terserah. Kalau lu itu sebagai apa dan siapa episode gitu. Karena orang-orang tuh nggak akan tahu kalau misalkan gak dikasih tahu gitu. Iya bener gak ada? Ini keras loh, karena timpuk aja. Kalau buat episode selanjutnya kan nanti
gua ada rencana sama si Wahab itu. Oh, lu punya tim ya? Dan kalau disatukan jadi Wahabi. Itu gak apa-apa loh. Enggak. Wahabi juga gak apa-apa ya, Dre? Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa Gak sih apa-apa sebenarnya, gak apa-apa. Gue soalnya nggak mau menyalahkan sesuatu lah. Enggak, Lu mau enggak Wahabi dong. kayak- Enggak lah. Nggak apa-apa lah, terserah lu lah. Terserah lu lah. Pintu keluar di sana. Wahabi. Enggak sih, kalau gua lebih pengen Ada inovasi gitu. Gua lagi pengen nyari Joker. Coba lu Joker. Nyari Joker. Maksud lu Joker apaan? Joker apaan? Kartu Joker. Join keresahan. Oh. Ngeri. Join keresahan. Ngeri. Maksudnya gimana tuh yang keresan? Kalau dari filosofinya sih gua sebagai Batman-nya yang bakal ini gitu. Gila. Oh, gila. Batman siapa sih pemerannya tuh? Pemerannya Batman-nya siapa? Bruce apa tuh? Bruce Wayne. Bruce Almighty ya? Bruce Lee. Bukan. Bruce Lee, Dra. Bruce Lee, puas lu, Dra. Bruce Lee. Ini lempar aja nih. Bruce Lee. Jadi buat episode selanjutnya itu kita mau temanya ngobrol dan bertanya sih gitu. Tapi bertanya ini lebih ke join gitu. Jadi join keresahan. Jadi kita mau bakal nanya-nanya tentang apa sih yang diresahkan selama ini atau masalah-masalah yang berat gitu. Tapi nanti kita Dan kita membantu menjawab nanti di sini gitu. Iya, Ya? di sini dijawabnya dengan apa sih? Di channel kita gitu, di Join. Oh, Nah, jadi lu nanti mau keliling-keliling kota gitu? Ya, Naik delman gitu sih. istimewa? iya mencari para jokernya. Mencari para jokernya. Prank. Ngeprank juga. Ngeprank juga. TikTok juga lagi. TikTok. Enggak lah ya. Enggak. Nyari-nyari keresahan orang lah ya. Kita nyari bantu keresahan jawab orang. keresahan orang gitu. Lu yakin Jadi bisa jawab? kita menjawab di sini, dia sebagai para pencari joker mencari jokernya di luar Ya, gitu ya. ya. Nanti Tapi join keresahan. Bisa kan dijawab dijawab, di sini. bisa dijawab. Aduh. Ya nggak tahu lah. Ya enggak tahu. Ya nggak tahu. Insya Allah lah ya. Ya insya Allah lah ya. Insya Allah lah ya. Yang memisahkan bukan kita, hanya Allah Oh, Subhanahu wa benar. taala. Siap, mantap. Asik gak gua? Asik. Oh iya. Asik kan? Asik. Gua Kenapa tuh harus kayak gini anjir? enggak. Apa? Belajar dari cikal bakal nakal, gua tuh sekarang ingin menjadi hamba yang Hamba sahaya. yang baik gitu, Dra. Dengan cara-cara seperti itu, siapa tahu. Walaupun sholat masih bolong-bolong, walaupun ya gitulah. Oh, Gua soalnya hanya masih berusaha. bolong-bolong ya? Bukan bolong-bolong sih. Apa tuh? Hanya lebih dinantikan, telat-telat gitu loh. Oh iya. Brengsek lo emang mancing-mancing aja lu. Mancing-mancing aja. Oke, jadi intinya lu bertebaran ke muka bumi mencari joker. Bertebaran Setelah mendapatkan orang yang apa namanya? Melalui join keresahannya, kita mencoba jawab di sini. Semoga dengan cara itu kita bisa menjadi Batman untuk mereka. Bisa Nanti- aja lu. Nanti lu pas mencari itunya jalannya ke arah barat ya. Kenapa ya, Bang? Biar kayak Kenapa? Sakti. Biar kayak Sakti. Si Wahab itu Patkai. Oh iya, satu lagi namanya Wahab kan ya? Iya. Satu lagi namanya Wahab. Saya ikut. Wahab Patkai. Terus satu lagi namanya Wahab. Berarti lu berdua nanti ya? Nanti lu berdua. Iya. Oh, oke. Patut ditunggu. Patut ditunggu. Patut ditunggu dan ditunggu. patut diragukan karena kan kita nggak tahu ya nanti berhasil atau enggak, kita ya. bisa ngejawab atau enggak, kita kan nggak tahu karena kita bukan orang cerdas, kita bukan orang pintar, kita hanya punya keinginan aja. Iya. Hanya itu ya aja kan, sudut pandang itu banyak, tapi kan yang baik itu lebih banyak juga gitu. Asik. Luar biasa. Luar biasa. Itu di highlight ya. Di highlight ya. Dewasanya dapat. Diedit aja ya, diedit. Dewasanya dari seorang pengangguran jarang sekali. Jarang sekali. Jadi harus di highlight gitu, benar. Gak apa-apa kan nanti di highlight. Tapi tahu kan nanti pas editan muka lu sekarang Di blur ya. Gak Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Biar Kayak surprise biar juga kan. surprise Kayak aja. tersangka gitu ya. Iya gitu. Suaranya dicipmang-cipmang gitu. Iya, kan bukan soal tersangkanya, lu kan pasti mah lu sebagai nganggur di sini ya. Iya, iya. Kita mencoba Kita mengerti hal mengerti itu, hal itulah. kemudian kita blur. Emang harus di blur ya nggak? Salah banget ya gua jadi penganggur. Iya. Salah banget. Iya benar-benar. Oke, ada lagi? Nggak ada sih. Kesimpulan aja kali ya. Pengangguran. Kesimpulan pengangguran. Kesimpulan pengangguran. Lo ada Berarti, yang lo tahu gak? Gue Apa? baru sadar ternyata kuliah Apa? itu hanya memperpanjang masa tidak menganggur ya. Iya, benar. Betul. Jadi kita nyesel nggak kuliah? Ya, nyesel sih. Enggak dong. Akhirnya enggak lah, enggak. Nanti pada Soalnya kuliah kan ini gue bercanda ya, ini bercanda. nyesel kuliah. Dosen Nyesel. pembimbing gue tuh gak brengsek gitu. Masih mau dicurhatkan juga. Lu omongin, Ra. Omongin. Nanti yang pada Itu kuliah pada yang keluar. ngerasa ngebimbing gue tuh ya. Goblok. Jangan. Enggak, Jangan dong. Tapi terlepas Udah dari jadi itu lu rektor. lulus kan sekarang. Lu lulus Alhamdulillah sekarang. gue nyogok. Oh iya. Iya. Kan apa-apa pakai duit ya sekarang? Hah?
Ya apa-apa pakai duit. Apa-apa pakai duit. Kan lu juga lulus pakai duit kan? Iya kan bayar. Iya kan? Hah? Bayar. Oh iya, benar. benar. Oh, pinter juga ya, pinter. Luar biasa. Highlight ya, itu highlight. Benar. Kita nggak salah pilih kru memang. Salah. Otaknya berjalan walaupun nganggur. Iya, ke situ lagi tetap otaknya berjalan. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita. Obrolan santai kita hari ini cikal bakal nakal. Intinya adalah kita yang ada di sini percaya dengan istilah lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz, karena tidak sedikit orang yang memiliki baik akal itu lahir dari cikal bakal akal, dan gue yakin itu adalah hikmah yang sangat kekal. Tapi ingat, boleh nakal tapi jangan kelamaan, nanti keburu meninggal. Iya nggak sih? Iya kan? Emang kalau udah meninggal nggak bisa nakal lagi ya? Nggak bisa, rugi, makanya jangan kelamaan gitu. Nah, jangan gini kan, kalau udah meninggal masih nakal gitu ya, kain kapan dicoret-coret. Iya bisa aja pilok itu loh, full print, sampai full print, disablon full print, terserah lu lah. Itu lebih kejahat. Iya, itu lebih kejahat. Beda tahu nakal sama jahat beda. Dia nggak nyimak percakapan kita tadi, kayaknya dia nggak nyimak. Aduh. Oke, dan sebelum ke penutup, sekali lagi kita memperkenalkan teman kita. Ini ada kru kita, ini ada Ikram, yang satu lagi Wahab, tapi sayang dia nggak bisa hadir. Dan kita akan memberikan hidangan ataupun sajian buat teman-teman semua. Sajian tersebut adalah kalimat bernutrisi yang berhubungan dengan tema itu sendiri. Kalimat bernutrisinya adalah wajar jika manusia mencari ketenaran, tapi sangat tidak wajar jika manusia tidak mencari kebenaran. Gak ada tepuk tangan nih. Kan otak gue langsung sehat. Langsung sehat. Kalau pikir gue langsung sehat kan. Gue ngerasa muda lagi, gue ngerasa funky gitu. Saking fokusnya jadi gak tepuk tangan kayak mikir terserah gitu. Lu lah. Yang jelas gue peduli buat teman-teman semua. Kita berharap semoga kalimat turusi itu bisa menyatakan pola pikir teman-teman, baik yang menonton maupun mendengarkan tadi Spotify. Bisa gak? Bisa ya, gue ngelesnya bisa ya. Bisa. Lu tau gak kenapa dia kayak gitu? Kenapa? Dia baru nonton Dilan, jadi dia terinspirasi gitu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Udah nonton yang nilainya belum? Gak gitu dah, lu gitu loh. Gua tuh ngalaminnya masa-masa realita cinta rock and roll. Lu ngalamin gak? Ipang ya? Oh, Ipang sama teman lu itu tuh. Bukan yang itu. Udah nanti panjang lagi nih. Udah ya. Kita tutup aja kali ya. Iya. Oke, thank you buat lo semua yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa dukung kita terus agar podcast kita ini bisa lancar, jalan terus ke episode-episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk menonton segmen nanti di episode para pencari joker untuk menjawab joker ya. Ya, thank you untuk sekali lagi untuk yang udah nonton. Lu malah diem, nungguin loh. Parah lu, nungguin. Oke, thank you. Selamat berjumpa lagi bersama kami. Tetap di Join. Mari join.